Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kegiatan pembelajaran untuk materi matriks. Untuk materi matriks bagian yang kedua ini kita akan mempelajari materi mengenai determinan matriks ordo 2x2, determinan matriks berordo 3x3, minor matriks, kofaktor matriks, dan matriks adjoin. Materi yang pertama yakni determinan matriks berordo 2x2. Nilai determinan dari matriks A, ini kan matriks A ya, simbolnya pakai huruf kapital. Kalau determinan, dia disimbolkan dengan A kapital, dia dikurung tegak seperti ini. Ini adalah simbol dari determinan. Bacanya determinan matriks. Misalkan kita memiliki matriks A, kemudian variabel di dalamnya A, B, C, D, maka untuk menentukan determinan matriks A dapat dinyatakan seperti ini. Boleh dituliskan det A atau kurung A, kurung tegak seperti ini, kemudian kapital A, sama dengan boleh dituliskan juga seperti ini, kurung, kemudian yang berada di dalamnya adalah variabel dari atau elemen-elemen dari matriks A. Kemudian baru kita tentukan nilai determinan, yaitu hasil kali silang. A dikalikan D, ini silang ke sini. Kemudian dikurangi B kalikan C. Itu cara menentukan determinan matriks. Selanjutnya, misalkan ada matriks A dan B, ini matriksnya matriks persegi dengan ukuran M kali M, maka dia berlaku sifat determinan berikut. Yang pertama, jika kita mencari determinan dari penjumlahan atau pengurangan matriks A ditambah atau dikurangi matriks B, maka sama saja dengan kita menghitung determinan masing-masing matriks, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Begitu juga untuk perkalian matriks. Kalau kita disuruh mencari determinan dari perkalian matriks A kali B, maka itu sama saja dengan kita mencari determinan matriks A, ini, kemudian baru dikalikan dengan determinan matriks B. Yang ketiga, kalau kita mencari determinan matriks transpos, ini, determinan matriks transpos, maka kita sama saja mencari determinan dari matriks A. Kalau kita mencari determinan dari matriks inverse, maka kita sama saja mencari dengan determinan 1 per determinan dari matriks itu sendiri. Contohnya, tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. Ada matriks P, 5, min 2, min 4, 3. Ada matriks Q, min 3, 2, min 6, 4. Langkahnya tinggal kita kalikan silang elemen-elemennya. Untuk determinan matriks P, berarti kita tinggal mengalikan silang 5 kali 3, berapa hasilnya, kemudian dikurangi dengan kebalikannya, yaitu min 4 kalikan min 2. 5 kali 3, 15, min 4 kali min 2, 8, berarti 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Matriks yang Q juga sama. Kita kalikan silang elemen-elemennya. Min 3 kalikan 4, min 12, kemudian dikurangi yang ini. Min 6 kalikan 2, min 12. Karena ini nanti negatif ketemu negatif, jadinya positif. Berarti ini min 12 ditambah 12 sama dengan 0. Contoh selanjutnya, jika determinan dari elemen dari matriks dengan elemen 3x, 2, min 5, 1 itu hasilnya sama dengan 2x min 3,
kita disuruh menentukan harga X yang memenuhi persamaan ini. Langkahnya bagaimana? Langkahnya, bagian matriks yang di depan ini kita hitung dulu determinannya. Nah, ini ya, kita hitung dulu determinannya, kita kalikan 3X kali 1, 3X, min 5 kali 2, min 10, ini negatif 10. Kemudian ini negatif ketemu negatif, jadinya positif. Untuk ruas yang kanan, masih kita tulis sama ya, 2X min 3, 2X min 3, 2X min 3. Nah, ini diperoleh 3X plus 10 sama dengan 2X min 3. Karena sudah sederhana, kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel X. Kita pindah ke ruas kiri. Kalau misalkan kita pindah ke ruas kanan, apakah boleh? Boleh. Yang penting, yang memiliki variabel yang sama, itu kita kelompokkan menjadi 1. Jadi ini 3X tetap, 2X ini kita pindah ke kiri, jadi min 2X. Ini min 3-nya tetap di sini. Yang ini plus 10, karena plus pindah jadi negatif. Plus min, pindah jadi min. 3X dikurangi 2X, hasilnya X. Min 3, min 10, min 13. Jadi, harga X yang memenuhi persamaan di atas adalah negatif atau min 13. Selanjutnya, kita menentukan determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Ada matriks persegi dengan ordo 3, misalkan di sini A, mulai dari A11, A12, A13. Masih ingat ya, kalau 11 berarti dia terletak di baris pertama, kolom pertama. 12 baris pertama, kolom kedua. 13 baris pertama, kolom ketiga. Dan seterusnya sampai A33. Determinan matriks sama simbolnya, mau ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3, simbolnya sama. Bisa dituliskan det, buka kurung A, ini nama matriksnya. Kalau di sini matriksnya B, ya ini determinan B, kemudian kurung, buka seperti ini, kurung tegak, nama matriksnya apa, atau boleh dituliskan seperti ini. Di dalamnya isinya adalah elemen-elemen dari matriks yang akan dicari determinannya. Langkah menentukan determinannya bagaimana? Untuk matriks 3 kali 3 ini sedikit panjang karena elemennya banyak. Langkah yang pertama adalah dua elemen yang berada di kolom terdepan, kolom pertama dan kolom kedua, ini kita tambahkan di bagian belakang. Jadi ini yang dua ini kita pindahkan ke belakang sini. Setelah itu, cara mengalihkannya sama seperti matriks ordo 2 kali 2. Mulai dari atas, sini ya, mulai dari yang paling ujung, kita kalikan ke bawah. Mohon maaf. Ya, mulai dari yang atas, kita kalikan ke bawah. Kalau ini sudah, geser lagi. Sebelahnya sampai ke bawah. Nah, ini sampai kapan geser ke bawah? Sampai ini yang paling bawah ini habis. Kalau sudah habis di sini, berarti sudah selesai yang atas. Baru kita berpindah mulai dari yang bawah ke atas. Ini ya, mulai dari A31 yang bawah pindah ke atas, geser ke atas. A32 bawah geser ke atas. A33 dari bawah geser ke atas. Nah, kalau ini A12 sudah habis, tidak ada lagi sebelahnya. Ini nggak ada lagi sebelahnya, berarti ini perkaliannya sudah selesai. Untuk yang dari atas ke bawah, itu tandanya positif. Ya, ini ya, A11,
A22, A33. Ini diapakan? Dikalikan. Jadi antar elemennya ini dikalikan. Kemudian masih positif, A12, A23, A31 dikalikan. Positif lagi, A13, A21, A32. Kemudian kalau sudah habis sampai sini, pindahkan yang ke sini ya. A31, A22, A13 itu karena tandanya di sini negatif, berarti ini juga negatif. Negatif A31 kali A22 kali A13, negatif A32, A23, A11 dari sini. Yang ini negatif A33, A21, A12. Kemudian kita jumlah dan kurangkan hasil perkalian ini. Itulah determinan dari matriks A yang berordo 3 kali 3. Contohnya, tentukan determinan dari matriks M min 1, 2, min 3, 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Kita tambahkan elemen dari dua kolom terdepan ini, min 1, 0, 1, 2, 5, 4, kita tambahkan di belakangnya sini. Kemudian kita kalikan sesuai dengan aturan tadi. Min 1 ke bawah, min 1, 5, 0. Ini. 2, min 4, 1. Ini. Min 3, 0, 4. Ini. Sudah habis kan ya sampai 4? Kalau sudah habis, kita pindah mulai dari bawah sini ke atas. 1, 5, min 3. 1, 5, min 3. 4, min 4, min 1. 4, min 4, min 1. 0, 0, 2. Nah, sudah sampai pojok. Ini tandanya negatif. Baru kita kalikan. Min 1, 5, 0. Hasilnya 0. 2, min 4, min 8 kali 1, min 8. Min 3, 0, 4, 0. Yang ini 1, 5, min 3, min 15. 4 kali min 4 kali min 1, 16. 0, 0, 2. 0. Nah, yang depan 0 tambah min 8 tambah 0. Min 8, ini tandanya minnya tetap ya di sini. Min 15 tambah 16, 1. Min 8, min 9. Min 8, min 1, hasilnya min 9. Itu hasil dari determinan matriks M. Selanjutnya, determinan matriks Q, elemennya ada X-nya, X min 1, 1, 3, min 1, 2, min 4, 3X, 2, 5, determinannya hasilnya itu nanti 5. Di sini kalian disuruh menentukan nilai X-nya, bukan nilai determinannya. Berarti langkahnya kita hitung dulu determinan dari matriks Q. Nah, kita kalikan sama kayak tadi ya. X min 1 kali 2 kali 5 dan seterusnya sampai kita peroleh determinan matriks Q dalam X itu min 12X min 19. Karena diketahui di sini determinannya adalah 5, maka min 12X min 19 itu sama dengan 5. Negatif 19-nya, min 19-nya ini pindah ke kanan jadi plus, maka diperoleh min 12X sama dengan 24, X-nya sama dengan negatif 2 atau min 2. Begitu cara menentukan nilai X dari determinan matriks. Ada minor, kofaktor, dan adjoin. Ini nanti terbagi menjadi 2. Minor kofaktor adjoin ordo 2 kali 2 sama minor kofaktor adjoin matriks dengan ordo 3 kali 3. Yang pertama untuk matriks berordo 2 kali 2. Contohnya
Tentukan minor kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoin dari matriks A yang elemennya min 2, 1, 5, 4. Minor. Cara menentukan minor dari matriks A bagaimana? Di sini dituliskan M11, M12, M21, M22. Artinya apa? Artinya minor dari matriks baris pertama kolom pertama. Minor dari matriks A baris pertama kolom kedua, minor dari matriks A baris kedua kolom pertama, minor dari matriks A baris kedua kolom kedua. Minor matriks A baris pertama kolom pertama. Berarti baris pertamanya kita tutup. Ini min 21 kita tutup. Kolom pertama yang kita tutup yang mana? Min 25. Yang tidak tertutup yang mana? Hanya 4. Berarti M11 anggotanya 4. M12 baris pertama, kolom kedua, berarti baris pertama kita tutup, kolom kedua kita tutup, yang tidak tertutup yaitu 5. Begitu seterusnya. Untuk kofaktor, ini C11, untuk kofaktor CNM itu rumusnya negatif 1 pangkat N plus M minor NM. Berarti min 1-nya kita pangkatkan ini. Pangkatnya yang ini yang kecil 11, 12, 21, 22 itu kita tambahkan. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari minornya. Min 1 pangkat 2 1 dikalikan M11 berapa di sini? 4. 1 kali 4 4. Dan seterusnya langkahnya sama. Matriks kofaktor diperoleh dari mana? Ya dari kofaktor ini tadi. Kofaktor C11, C12 sampai C22 kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Yang terakhir, adjoin. Dari mana adjoin? Dari kofaktor ini kita transpose. Transpose berarti elemen baris berpindah menjadi elemen kolom. Ini kan ya, ini baris pertama 4 min 5 berarti pindah menjadi kolom pertama ke bawah. Baris kedua ke kanan, ini pindah menjadi kolom pertama. Kolom kedua. Jika kita lihat antara matriks A ini dengan hasil adjoin, ini ya, kalau kita mengamati, ini elemennya tinggal ditukar antara min 2 dan 4. Ini ya. Min 2 dan 4-nya ditukar, posisi min 2-nya di bawah, 4-nya di atas. Kemudian yang lainnya, yang sisi yang lainnya, 1 sama 5-nya ini ditambahkan negatif. Jadi, jika kita disuruh mencari adjoin dari matriks 2 kali 2, kita tidak perlu mencari minor, kofaktor, matriks kofaktornya, tapi cukup memindah elemen, ini min 24 dipindah, kemudian yang 1 5-nya ditambahkan negatif. Berbeda halnya dengan matriks 2 kali 2, untuk matriks 3 kali 3 kita tidak bisa langsung memindah elemennya seperti tadi. Tapi kita harus melalui tahapan yang sama, yaitu mencari minornya terlebih dahulu. Untuk minor, itu kita cari determinannya. M11, M12, 13, dan seterusnya sampai M33, langkahnya M11, berarti baris pertama, kolom pertama yang ditutup. Sisanya tinggal 4, min 1, min 2, 3. Nah, dari matriks ini, kemudian kita hitung determinannya. Hasilnya dapatnya berapa? Di sini. Kofaktor caranya sama. C11 berarti negatif 1-nya pangkatnya ini ditambahkan dulu yang dari 11, 12 sampai 33.
kemudian dikalikan dengan minornya. Baru kita masukkan matriks kofaktor, kemudian kita cari adjoin dengan mentranspos. Jadi ini ya, 10 min 7 min 18, kita pindah ke kolom pertama. Min 10, min 26, min 4, kita pindah ke kolom kedua. Min 20, 3, min 8, kita pindah ke kolom yang ketiga. Demikian anak-anak, untuk materi matriks bagian kedua ada determinan, kemudian ada kofaktor, adjoin. Untuk sesi selanjutnya kita ada materi matriks mengenai inverse. Tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran, selalu jaga kesehatan, patuhi protokoler yang ada, kemudian jangan lupa tingkatkan ibadah kalian. Iman dan imun sangat penting dalam kondisi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.